Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak. Di video kali ini kita akan belajar ya. Saya ingin membahas bagaimana cara membuat bagan organisasi di Google Spreadsheet. Nah, baik, kita langsung ke caranya ya. Pertama-tama di spreadsheet ini kita buat dulu pada kolom A, misalnya dengan kolom 1. Kemudian di kolom B-nya diisi dengan kolom 2. Nah, pertama yang akan kita lakukan untuk membuat struktur organisasi, saya contohkan di sini misalkan kita akan membuat struktur organisasi OSIS atau struktur organisasi kelas juga bisa ya. Jadi pertama yang kita masukkan di kolom A ini, kita ambil contoh untuk struktur organisasi OSIS misalnya ya. Di sini nama pembinanya. Kemudian di bagian kolom B kita masukkan jabatannya, yaitu pembina. Nah, langkah selanjutnya kita kembali lagi ke kolom A dan di bawahnya di sel A3 kita masukkan jenis jabatan yang dibawahi oleh pembina. Misalnya ketua, wakil ketua OSIS. Nah, kemudian ada juga sekretaris, bendahara. Nah, untuk di kolom B kita masukkan nama pembinanya ya, yang sejajar nanti dengan ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, yang menandakan ini untuk ketua, sekretaris, dan bendahara itu dibawahi oleh pembina ya. Nah, kita akan coba dulu blok rentangnya ya. Nah, rentangnya misalkan kita blok sampai ini, sampai panjang ke bawah ya. Kita klik sisipkan, kemudian kita pilih diagram. Nah, sehingga akan muncul seperti ini. Di bagian editor diagram, kita pilih jenis diagramnya dengan diagram organisasi. Nah, dan kita scroll mouse-nya ke bawah dan kita centang, gunakan baris 1 sebagai header. Nah, sehingga tampilannya seperti ini. Nah, kita akan sesuaikan lagi ya di bagian ini seterusnya, karena kita akan menambahkan siapa ketua, sekretaris, dan bendaharanya. Kita copy jenis jabatannya di bawah ini, di bawah nama pembinanya di kolom B. Nah, dan di sebelahnya kita masukkan nama ketua dan wakil ketua OSIS-nya. Misalnya seperti ini. Sekretarisnya, kemudian bendaharanya. Kemudian misalnya gimana kalau kita mau membuat struktur yang ada di bawah ketua. Nah, misalnya kita ingin menambahkan sekbid ya, atau sekretaris bidang. Misalkan yang pertama sekbid kesenian misalnya ya, sekbid bela negara misalnya, TIK misalnya. Nah, selanjutnya di bagian kolom B-nya berarti karena jenis jabatan ini, sekbid ini dibawahi oleh ketua, maka kita copy nama ketuanya ya, yang ada di sebelah kolom ketua yang di kolom A ini pada bagian atau sejajar dengan sekbidnya. Nah, sehingga tampilannya seperti ini. Nah, kemudian untuk memasukkan siapa saja nama dari sekbid itu, kita salin lagi jenis jabatannya di kolom B. Dan di sini kita mulai masukkan namanya. Misalnya seperti ini.
sehingga bisa kita lihat ya tampilannya. Nah, kita akan coba edit diagramnya atau struktur organisasinya. Nah, kita klik titik 3 yang ada di sebelah kanan, kemudian pilih edit diagram. Nah, di bagian sesuaikan ada ORG ya. Kita klik, kemudian kita bisa sesuaikan ukuran untuk diagram ini, mau kecil, besar, atau sedang. Nah, sehingga tampilannya akan bisa kita lihat. Kemudian untuk mengubah warna, ubah di sini di bagian warna nodus. Misalnya mau warna ungu tua misalnya. Kita berubah semuanya. Kemudian ini warna nodus yang dipilih, misalnya kita ingin ubah jadi merah. Jadi saat kita klik, ini berubah warnanya menjadi merah. Kemudian kita juga nanti bisa mendownload diagram ini dalam bentuk gambar PNG atau dokumen PDF dan scalable vector grafik ya atau SVG. Kalau ukurannya misalkan terlalu kecil dan tampilannya agak buram, kita juga bisa memindahkan diagram ini ke Google Docs ya. Caranya kita klik titik 3 ini dan pilih salin diagram. Nah, kita buka Google Docs yang dari laptop, bisa mengikuti cara ini. Tampilan Google Dokumen sudah bisa dilihat. Kita buat dokumen kosong. Nah, kemudian kita klik kanan ya pada lembarnya, kemudian pilih tempel. Nah, ada dua opsi, bisa tempel dengan tautan atau link ke spreadsheet tadi, bisa juga ditempel tanpa menyimpan tautan. Kita pilih saja yang ini ya. Nah, sehingga tampilannya bisa kita lihat. Nah, kalau terlalu kecil, kita bisa gunakan format lembar yang landscape. Untuk mengatur landscape di dokumen atau di Google Docs, kita pilih file, kemudian pilih penataan halaman. Nah, di sini kita bisa klik pada bagian landscape, klik OK. Dan kita bisa perbesar ukuran diagramnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.